Mendengar suara panggilan dari Mbok Darmi, Email berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta tolong. Tapi aneh, suaranya tidak dapat keluar. Gadis itu terus menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dan sesekali mengintip. Masih ada sosok tinggi hitam itu, masih ada di tempatnya semula. Lama ia berlindung di balik selimut sembari menangis. "Mas Iqbal, tolong, aku takut," lirihnya. Kembali ia mencoba untuk mengintip. Tidak ada. Sepertinya sosok itu sudah pergi. Dengan takut-takut, gadis itu menurunkan selimutnya dari wajah dan menatap ke sekeliling untuk memastikan. Setelah yakin aman, cepat-cepat Email menggapai gawainya dan berlari keluar dengan meninggalkan pintu kamarnya yang terbuka lebar. Mbok Darmi," panggil Email sembari mengetuk pintu kamar wanita parubaya itu. Lama tidak ada sahutan. Mungkin ia sudah kembali tidur. Email menyandarkan tubuhnya yang gemetar pada pintu kamar ART dari Iqbal tersebut. Ia terduduk di lantai karena lututnya yang terasa begitu lemas. Tiba-tiba terdengar kunci pintu itu dibuka. Dengan tenaga yang tersisa, gadis itu berusaha untuk beringsut dari tempatnya semula. "Loh, Mbak Email, ada apa?" Wanita itu tampak terkejut mendapati Email yang terduduk di depan pintu kamarnya. "Mbok, tolong saya," lirih Email sambil menangis. "Tolong?" Mbok Darmi terlihat bingung. "Ayo, masuk dulu ke kamar si Mbok," ajak Mbok Darmi sembari membantu gadis itu untuk berdiri dan berjalan masuk ke dalam kamarnya. Begitu kaki Email menapaki kamar wanita parubaya itu, ada rasa sejuk, tenang, dan nyaman ia rasakan. Sangat berbeda dengan kamarnya yang terasa panas meskipun menggunakan pendingin ruangan. "Duduk di sini ya, Mbak," kata Mbok Darmi sambil membantu kekasih dari majikannya itu untuk duduk di tepi tempat tidurnya. Makasih Mbok," ucap Email. Gadis itu menatap ke sudut kamar Mbok Darmi masih tergeletak di sana. Sajadah dan juga pakaian untuk sholat. Ternyata wanita itu baru saja melaksanakan sholat malam. "Sebentar, si Mbok ambilkan air minum dulu ya," kata Mbok Darmi lembut. Email hanya mengangguk tanpa mengiyakan. Wanita itu membiarkan pintu kamarnya tetap terbuka. Ketika ia pergi ke dapur, mungkin dengan maksud agar Email tidak takut sendirian di sana. Email terkejut ketika sosok tinggi hitam itu sekarang sudah ada di luar kamar dan menatap tajam ke arahnya. Gadis itu menunduk sembari menutup wajah dengan kedua telapak tangan. "Mbak, ada apa?" tanya Mbok Darmi yang ternyata sudah kembali. "Mbok, saya takut," adu Email sambil menangis. Takut? Takut apa Mbak? Coba cerita sama si Mbok," kata Mbok Darmi penasaran. Ada sosok tinggi hitam yang mengganggu saya," terang Email masih sambil menangis. "Sosok tinggi hitam? Sejak kapan Mbak?" "Sejak saya dalam perjalanan pulang tadi. Saya benar-benar takut Mbok," teluh Email dengan derai air mata. Tampak wanita parubaya itu menarik napas panjang. "Diminum dulu Mbak," kata Mbok Darmi seraya menyodorkan gelas berisi air putih yang dibawanya tadi. Email hanya meminumnya seteguk. Pikirannya masih tidak menentu. "Berdoa Mbak Email, mendekatkan diri sama Yang Kuasa," wanita itu menasehati. Email tertunduk. Masih pantaskah ia untuk mendekatkan diri pada Yang Kuasa? Kotor, ia sangat kotor. Bahkan sekedar untuk mengucap lafaz basmalah saja dia tidak berani. Dia merasa tidak pantas. "Mbok, saya..." Gadis itu tidak meneruskan kata-katanya. "Iya Mbak, kenapa?" Enggak," jawab Email. "Ya sudah, masih malam. Sebaiknya Mbak Email tidur lagi aja," saran Mbok Darmi. "Tidur di sini boleh?" Gadis itu bertanya. "Boleh Mbak, boleh, silakan. Tapi tempat tidurnya sedikit lebih kecil dari punya Mbak," sahut Mbok Darmi. "Gak apa-apa Mbok, tapi enak kok, nyaman," jawab Email. "Syukurlah kalau begitu." Dering gawai membangunkan Email yang masih mengantuk. Maklum perjalanan jauh yang ia tempuh dan juga gangguan tadi malam menuntunnya untuk beristirahat lebih. Dengan malas ia menggapai gawai tersebut. "Mas Iqbal?"
Lirihnya ada semangat baru yang hadir dalam dirinya. "Iya mas," katanya kemudian setelah ia mengusap layar benda pipi itu. Terlihat di sana Iqbal yang sudah berpakaian rapi. "Mas, ganggu ya?" "Enggak mas, enggak, aku malah seneng. Yang menyapa aku pertama kali saat baru membuka mata adalah Mas Iqbal," jawab Imel. "Serius gak merasa terganggu?" "Enggak dong, tapi semalam masih ditinggal tidur," protes Iqbal sambil senyum-senyum. Iya ya, maaf, gak sengaja," jawab gadis itu. Sayang, kamu di mana? Ini bukan kamar kamu?" tanya Iqbal yang baru menyadari hal itu. Iya mas, aku tidur di kamar Mbok Darmi." "Loh, kenapa?" "Takut tidur sendiri," tebak Iqbal. Iya mas." Sayang, penakut banget sih. Makanya nanti pulang mas dari Palembang, kita langsung nikah saja, biar kamu gak tidur sendiri," kata Iqbal. "Gitu ya mas?" "Iya sayang." "Ya sudah, mas mau berangkat ke kantor dulu. Kamu cepetan mandi terus sarapan. Jangan keluyuran dulu ya. Di rumah saja istirahat," pesan Iqbal. "Mau shopping," rengek Imel manja. "Sama siapa?" "Sama Rena," jawab Imel. "Tapi jangan lupa waktu, nanti mas transfer uangnya." Enggak usah mas, aku masih ada kok simpanan," tolak Imel. "Uang kamu disimpan saja, karena kamu sekarang tinggal di rumah mas. Otomatis kamu jadi tanggung jawab mas," terang Iqbal. "Gitu ya mas?" "Makasih ya mas." "Iya sayang, cepet mandi, sarapan, mas berangkat dulu." "Hati-hati ya mas, jangan sampai tergoda sama gadis Palembang," kata Imel sambil menahan tawa. "Tiba-tiba kok ngajak shopping? Kemarin gak ngomong," protes Rena sambil naik ke dalam taksi. "Iya say, sorry, ada yang penting. Bukan mau shopping sih sebenarnya," kata Imel. "Untung Mami Susan keluar, jadi aku bisa bebas. Kalau enggak, mana bisa. Kemarin aku udah keluar seharian. Masa sekarang mau keluar lagi? Bisa dipecat gue," terang Rena. "Kamu memang sahabat terbaikku, makasih ya." Imel merangkul sahabatnya itu. "Hari gini cuma bilang makasih. Kemarin nganterin kamu udah gratis," oceh Rena. Imel tahu sahabatnya itu hanya bercanda dan dia hanya menanggapinya dengan ketawa. "Kita cari makan dulu ya Mel, aku udah lapar berat nih," kata Rena sembari memegang perutnya. "Oke, aku juga udah lapar," jawab Imel. Mereka masuk ke salah satu tempat makan yang ada di mall tersebut dan segera memesan makanan. "Ren, aku takut banget. Semalam suntuk aku diteror sama makhluk tinggi hitam yang kemarin aku ceritain ke kamu," kisah Imel. "Yang bener Mel." Mata Rena terbelalak. "Sumpah Ren, aku sampai numpang tidur di kamar ART-nya Mas Iqbal," terang Imel. "Aku rasa itu sosok yang ada di dalam cincin yang kamu pakai itu Mel." "Bisa jadi, tapi masa dia selalu menampakkan diri? Bisa gila akunya," ujar Imel. "Iya juga sih, tapi sosok wanita itu gak ada lagi kan?" tanya Rena. "Ya enggak, tapi sosok yang baru ini juga gak kalah serem dari yang lama," jawab Imel. "Makanya berpikir dulu sebelum bertindak. Pakai acara pasang susuk segala. Kamu itu udah cantik loh Mel. Udah gak perlu yang gitu-gituan lagi," ujar Rena sambil cemberut. "Aku kan diajakin Ren." "Ya tolak, jangan mau," ujar Rena. "Kalau waktu bisa diputar, pasti aku tolak," sesal Imel. Mah, itu siapa yang berdiri di belakang kakak itu?" Tiba-tiba anak kecil yang baru datang bersama dengan ibunya berkata sembari menunjuk ke arah belakang Imel. Sontak Imel menoleh ke belakang dan benar saja, ternyata makhluk itu ada di belakangnya. "Apaan sih, orang gak ada apa-apa juga," kata Rena sambil ikut melihat ke arah yang ditunjuk oleh anak itu. "Ren, beneran Ren, dia ada di belakang aku," kata Imel dengan suara pelan namun ditekan. "Mel, yang bener, kamu gak lagi bercanda kan?" Rena kurang yakin dengan apa yang Imel katakan mengenai sosok tinggi hitam yang saat ini tengah berdiri di belakang sahabatnya itu. "Sumpah Ren, sumpah." Imel berpindah tempat duduk. Kalau tadi ia duduk berhadapan dengan Rena, sekarang jadi bersebelahan. "Mah, ayo pergi dari sini. Arif takut, Mah,"
Anak kecil itu terus merengek sambil menarik-narik tangan ibunya. Imel dan Rena sejenak saling tatap, kemudian menoleh ke arah ibu dan anak tersebut. Terlihat ibu itu menutup mata dengan mulut yang komat kamit. Entah apa yang diucapkannya. "Mah, sudah gak ada mah, hantunya sudah hilang," kata anak kecil itu kemudian. "Tidak ada yang namanya hantu sayang, yang ada itu jin. Makanya kamu harus rajin mengaji ya nak," tutur ibu itu lembut sembari membelai kepala sang anak. "Memang kalau kita mengaji, jin akan takut ya mah?" "Iya sayang, tentu." Mereka pun mengambil meja tidak jauh dari tempat Imel dan Rena berada. Mendengar perkataan wanita itu, Imel dan Rena kembali saling tatap. Mungkin keduanya mempunyai pemikiran yang sama, tapi akan dilakukan atau tidaknya cuma mereka yang tahu. Setelah selesai makan, mereka masuk ke sebuah toko pakaian. Imel tampak memilih-milih pakaian yang sedikit sopan, karena semua pakaiannya rata-rata kurang bahan. "Aku mau coba baju dulu ya Ren," pamit Imel kepada Rena. "Sip," jawab Rena tanpa menoleh, karena ia juga sedang sibuk memilih-milih. Imel masuk ke kamar pas dan mencoba baju-baju itu satu persatu. Terlihat ia berputar ke kanan dan ke kiri, memastikan cocok atau tidaknya baju-baju itu terpasang di tubuhnya. "Cantik, cocok," lirihnya sambil tersenyum. Tapi senyumnya seketika menghilang ketika terlihat dari pantulan cermin sosok tinggi hitam yang berdiri di belakangnya dengan sorot mata yang tajam dan berwarna merah. Lebih terkejut lagi ketika ia melihat baju yang sedang ia kenakan berubah warna. Dari yang semula berwarna coklat menjadi putih lusuh dan panjang menjuntai hingga ke lantai. Teriak Imel sembari berbalik dan berjalan mundur ke arah cermin. Ia berusaha membuka baju yang sedang ia kenakan. Gadis itu menarik sekenanya hingga membuat baju tersebut sobek. Teringat dengan apa yang ia dengar dari pantulan seorang di tempat ia dan Rena makan tadi. Ragu-ragu, gadis itu mulai membaca apa yang pernah ia pelajari jauh sebelum hidupnya terjerumus ke dalam lembah hitam. Tiba-tiba tubuhnya terasa begitu panas. Angin kencang bertiup entah dari mana datangnya. Dengan situasi yang seperti itu, Imel jadi ketakutan dan menjerit sekeras-kerasnya. Bersama dengan itu, cermin yang ada di belakangnya hancur berserak dan melukai beberapa bagian dari tubuhnya. Mendengar jeritan dan kaca pecah, sontak semua orang yang ada di situ berlari untuk melihat, termasuk Rena dan seorang security. "Imel!" panggil Rena sambil berlari mendekat. Tampak Imel duduk meringkuk sembari menutupi wajahnya. Darah dari luka di tubuh gadis itu terlihat sedikit bercecer di lantai. "Pak, tolong teman saya, Pak," pinta Rena kepada security yang ikut datang melihat. "Saya akan ganti rugi semuanya," ucapnya lagi. Imel dilarikan ke klinik terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan. Gadis itu hanya terdiam dengan tatapan mata yang kosong, tidak menangis dan tidak juga terlihat ketakutan. Setelah dokter klinik itu selesai menanganinya, Rena segera membawanya untuk pulang. "Astagfirullah, Mbak Imel kenapa?" Mbok Darmi begitu terkejut melihat keadaan Imel yang banyak berbalut perban. "Tolong bantu bawa ke kamar, Mbok," pinta Rena sembari memapa sahabatnya yang bagaikan robot itu. Setelah dibaringkan ke tempat tidur, Rena memberikan minyak kayu putih pada hidung gadis itu. Sementara Mbok Darmi mengambilkan air minum. "Ini sebenarnya ada apa, Mbak?" tanya wanita parubaya itu pada Rena. "Saya juga kurang tahu pasti, Mbok, karena waktu kejadian itu saya nggak lagi sama dia," jelas Rena. Mbok Darmi menatap wajah Rena yang datar tanpa ekspresi. Ia jadi teringat akan cerita gadis itu tadi malam mengenai sosok tinggi hitam yang selalu mengikutinya. Wanita parubaya itu terdengar membaca sesuatu. Tak lama berselang, Imel tampak tersedar. "Di mana aku?" tanyanya kemudian. "Imel, syukurlah kamu sudah sadar," kata Rena senang. "Mbak Imel ada di rumah," terang Mbok Darmi. "Tadi bukannya aku sama kamu lagi di mall ya, Ren?" "Au," pekiknya kemudian sembari memegang luka yang telah berbalut perban di keningnya. "Udah, gak usah dibahas dulu," serga Rena. "Oh iya, aku ingat,"
kata email sambil mulai menangis. Sebaiknya Iqbal dikasih tahu aja, Mbok. Nanti kita kesalahan kalau nggak kabarin dia, ujar Rena. Betul, Mbak. Sebentar, saya ambil HP saya dulu, pamit Mbok Darmi kemudian berlalu. Tak lama kemudian, dia sudah kembali sambil menelepon. Saya mau ngomong. Rena meminta ponsel milik Mbok Darmi. Silahkan. Wanita parubaya itu segera menyodorkan ponsel miliknya kepada Rena. Halo Bal, sebaiknya kamu pulang dulu. Email sakit, kata Rena. Sakit? Tapi tadi pagi dia baik-baik saja. Ada apa ini? Laki-laki di seberang sana tampak sangat panik. Ceritanya di sini saja nanti. Yang penting kamu pulang dulu, kata Rena. Saya akan pulang sekarang juga, tapi tolong saya mau lihat keadaan email dulu, pinta Iqbal. Oke, kamu hubungi aja ke nomornya, jawab Rena. Tidak lama kemudian, gawai milik email berdering. Rena segera mengambilnya dari dalam tas milik sahabatnya itu. Iqbal melakukan panggilan video. Sayang, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Iqbal begitu panggilan itu tersambung. Mas, aku... Email menangis. Jangan nangis sayang, Mas pulang sekarang ya. Kamu tunggu. Aku takut, Mas, takut, kata Email lagi. Iya sayang, Mas pulang sekarang juga, janji Iqbal. Sore hari, Iqbal baru tiba di rumah. Segera ia menemui sang kekasih yang masih terbaring lemah di tempat tidur. Sayang, laki-laki itu langsung mendekap erat tubuh Email yang tampak lemah. Mas, lirik Email sambil menangis. Gadis itu balas mendekap. Sebenarnya ada apa sayang? Kenapa bisa begini? Mas menyesal ninggalin kamu. Menyesal, sesal Iqbal. Aku takut Mas, takut. Takut apa sayang? Laki-laki itu mengurai pelukannya. Kita ke rumah sakit ya, ini luka kamu banyak sekali, kata Iqbal sambil memperhatikan sekujur tubuh gadis itu. Gak usah Mas, gak perlu, tolak Email. Sayang, aduh. Terlihat Iqbal memijit-mijit keningnya. Aku sudah gak apa-apa Mas. Deket sama Mas itu sudah menjadi obat yang mujarab buat aku, kata Email. Sayang, Mas benar-benar nyesel ninggalin kamu. Rena hanya diam terpaku melihat sepasang kekasih itu. Entah apa yang akan ia jelaskan nanti kepada Iqbal kalau laki-laki itu bertanya kepadanya. Mas, sebaiknya kita panggilkan Ustadz saja buat mengobati Mbak Email, Mbok Darmi mengusulkan. Memang Email kenapa Mbok? Saya kok tambah bingung. Laki-laki itu meremas rambut pendeknya. Tampak wanita parubaya itu menunduk. Entah bagaimana caranya untuk menjelaskan semua itu kepada sang majikan. Mbok Darmi masih terus menunduk tanpa bersuara. Perempuan parubaya itu benar-benar tidak tahu cara menjelaskannya, karena akan sulit tampaknya membuat seseorang yang berpola pikir modern untuk percaya dengan hal-hal di luar logika. Tapi tentunya dia hanya tahu masalah penampakan yang pernah Email ceritakan kepadanya. Dia hanya tahu Email mendapat gangguan dari makhluk halus, tidak lebih dari itu. Kenapa harus dipanggilkan Ustadz, Mbok? Iqbal begitu penasaran. Itu Mas, Mbak Email pernah cerita kalau dia selalu diganggu sama sosok tinggi hitam, terang Mbok Darmi sambil berbisik. Laki-laki itu terlihat memijit keningnya. Terus apa hubungannya dengan kejadian di mall tadi? Entah pertanyaan itu ditunjukkannya kepada siapa. Kejadian tadi murni kecelakaan, Bal. Kemudian Rena menceritakan kronologi kejadiannya. Iqbal mendengarkannya dengan seksama, sambil sesekali mengelus-ngelus lengan kekasihnya. Tapi kenapa Mbok Darmi menghubungkannya dengan hal-hal seperti itu? Pertanyaan itu jelas ditunjukkan kepada ART-nya. Seolah tadi pandangan mata Mbak Email seperti kosong, Mas. Dan setelah si Mbak bacakan doa, Mbak Email langsung tersadar. Jadi kesimpulannya, semua yang terjadi gara-gara sosok itu. Email diganggu oleh sosok itu sehingga ia ketakutan dan menabrak cermin. Bisa jadi seperti itu, Mas, jawab Mbok Darmi. Sementara Rena hanya dia menunduk. Mas, gak usah panggil Ustadz, Mas. Aku sudah gak apa-apa kok, sungguh.
Gadis itu terlihat panik karena dia tahu kehadiran Ustadz itu nantinya akan membongkar semua rahasia yang tidak Iqbal ketahui. "Sayang, betul kamu sudah gak apa-apa?" tanya Iqbal dengan suara lembut. "Betul mas, aku baik-baik saja kok," jawab Email. "Kamu terlalu kecapean sayang, makanya jadi berhalusinasi," kata Iqbal sambil mengirimkan jemari email ke bibirnya untuk kemudian dikecup. "Sayang, cincin kamu baru?" tanyanya begitu ia sadar gadis itu mengenakan cincin bermata hitam di jari tengahnya. "Iya mas." Gadis itu tersenyum paksa. "Cantik," katanya kemudian sambil memperhatikan. Mbok Darmi datang mengantarkan makan malam ke kamar Email. Hari ini gadis itu benar-benar dimanjakan oleh sang kekasih. "Sayang, makan dulu yuk," kata Iqbal sambil membantu gadis itu untuk duduk. "Maaf ya mas, jadi merepotkan," lirik Email penuh sesal. "Shh, jangan bilang gitu sayang, jangan sungkan." Laki-laki itu meletakkan jari telunjuknya di bibir. "Sini mas suapin." Buka apanya?" tanya Email sambil menahan tawa. "Buka apanya ya?" Iqbal pura-pura berpikir sambil sesekali melirik gadis cantik yang sedang menutup mulutnya dengan tangan. Keduanya kemudian tertawa. Keceriaan Email telah kembali pasca kejadian yang menimpanya tadi siang sewaktu di mall. Sayup-sayup terdengar suara seseorang yang sedang mengaji. Sepertinya itu suara Mbok Darmi. Email perlahan membuka matanya, menatap ke sekeliling dan mendapati Iqbal yang tengah tertidur pulas di sofa. Tiba-tiba ia merasakan panas yang luar biasa dan tubuhnya seketika bergetar hebat. Getaran itu sampai-sampai menimbulkan bunyi pada tempat tidurnya. Mendengar itu, Iqbal terbangun dan segera melompat turun dari sofa, berlari ke arah di mana gadis itu tergeletak dengan tubuh bergetar dan mata yang membulat sempurna. "Sayang, kamu kenapa sayang?" tanya Iqbal panik. Yang ditanya bukannya menjawab, malah menjerit-jerit histeris. "Ah, panas!" teriak Email sambil melemparkan selimut yang menutupi tubuhnya. "Sayang, panas kenapa? Kamar ini pakai AC sayang. Kenapa bisa panas?" kata Iqbal sambil mencegah tangan Email yang menarik-narik baju yang ia pakai, seperti hendak melepaskannya. "Jangan sayang," larang Iqbal. "Hentikan, panas!" teriaknya lagi sambil bergerak tanpa kendali. "Sayang, sadar." Sepertinya Iqbal mulai mencium sesuatu yang tidak beres pada gadis itu. Jelas itu bukan sebuah halusinasi seperti yang ia yakini selama ini. "Mbok Darmi, Mbok!" teriak Iqbal memanggil ART-nya. Wajah Email yang putih bersih jadi terlihat memerah. Begitu juga dengan matanya. Jeritnya panjang memegahkan telinga. "Mbok Darmi!" Kembali Iqbal memanggil. "Iya mas," terdengar sahutan dari luar kamar. Tak lama kemudian, perempuan itu sudah tiba di kamar Email, masih dengan pakaian sholatnya. Pergi!" usir Email makin histeris. "Sayang, kuasai diri kamu sayang." Iqbal mendekap tubuh kaku kekasihnya yang terasa begitu keras. "Mas, seperti yang saya bilang tadi, Mbak Email sepertinya ada yang mengganggu," ujar Mbok Darmi di tengah-tengah suara bising jeritan Email. "Kita harus bagaimana, Mbok? Bantu saya untuk membaca apa saja yang Mas Iqbal bisa. Insya Allah bisa membantu Mbak Email." "Baik, Mbok, baik," jawab Iqbal yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren biarpun hanya 1 tahun. Sambil tetap memeluk, Iqbal membisikkan bacaan ayat kursi di telinga Email. Dan tentu saja itu membuat gadis itu semakin histeris. Sementara Mbok Darmi juga sibuk berzikir sambil mengusap-ngusap kaki Email yang dingin bagaikan bongkahan es. Tidak begitu lama, jeritan Email melemah dan akhirnya berhenti dibarengi dengan melemasnya tubuh kaku itu. Dan perlahan, tubuhnya yang dingin berangsur menghangat. "Alhamdulillah," ucap Mbok Darmi sembari mengusap wajah tuanya. "Alhamdulillah," lirik Iqbal sambil mengurai dekapannya. "Apa kita perlu panggil Ustadz sekarang, Mbok?" tanya Iqbal kemudian. "Sepertinya besok saja mas. Insya Allah malam ini akan aman. Simbo akan terus mengaji sampai pagi," kata Mbok Darmi.
Baiklah kalau begitu, terima kasih ya Mbok. Maaf sudah merepotkan, ujar Iqbal kemudian. Tidak usah sungkan Mas, si Mbok memang biasa mengaji selepas sholat malam. Perempuan itu tersenyum. Kok? Kata Iqbal begitu ia menatap jari email. Kenapa Mas? Tanya Mbok Darmi penasaran. Ini jari email kok seperti membiru, ujar Iqbal sambil meraih jemari di mana cincin bermata hitam itu terpasang. Iya Mas, betul. Ini sepertinya gosong Mas, bukan biru, sahut Mbok Darmi sambil ikut memperhatikan. Iqbal bermaksud untuk membukanya, tapi cincin itu bagaikan telah menyatu di jari tengah gadis itu. Kok susah ya Mbok? Ujarnya kemudian. Coba sini Mas, biar si Mbok yang buka. Perempuan parubaya itu mencoba untuk membukanya, tapi juga tidak bisa. Iqbal dan Mbok Darmi saling tatap. Mungkin mereka mempunyai pemikiran yang sama mengenai cincin bermata hitam yang tersemat di jari tengah email. Iqbal terus berusaha untuk membuka cincin bermata hitam yang masih tersemat di jari tengah email. Coba tolong ambilkan air dan sabun Mbok, titah Iqbal kepada Mbok Darmi. Baik Mas, jawab perempuan parubaya itu sambil berlalu. Tidak lama kemudian, dia sudah kembali lagi dengan segayung air dan sebotol sabun cair. Iqbal membasahi tangan gadis itu dan kemudian menuangkan sabun. Setelah dirasa cukup licin, kembali ia mencoba untuk membuka cincin tersebut. Kok aneh? Lirihnya kemudian. Kenapa Mas? Masih nggak bisa? Tanya Mbok Darmi penasaran. Iqbal hanya mengangguk sambil menatap ART-nya itu. Minta pertolongan sama Allah Mas, ujar Mbok Darmi. Kembali Iqbal mengangguk dan tanpa membuang waktu lagi, terlihat ia memejamkan mata. Begitu khusyuk. Begitu juga dengan Mbok Darmi, perempuan itu terdengar berzikir. Iqbal kembali mencobanya, dan ternyata cincin itu sudah bisa sedikit tergeser. Terus ia membaca doa di dalam hati. Dan akhirnya cincin yang Iqbal peroleh dari seorang paranormal itu terlepas juga. Alhamdulillah, ucapnya kemudian. Alhamdulillah, akhirnya terlepas juga. Mbok Darmi mengusap wajah. Aduh, pekik Iqbal sambil tanpa sengaja melemparkan cincin itu. Tampak ia mengibas-ibaskan tangannya. Kenapa Mas? Cincin itu seperti habis dibakar Mbok, terang Iqbal sambil meniup-niup jarinya. Astagfirullah, ucap perempuan parubaya itu. Mas, lirih email begitu ia membuka mata. Tampak laki-laki yang sangat dicintainya itu duduk di tepi tempat tidur sembari memijit kening. Sayang, sudah bangun? Iqbal menoleh. Aduh, kepala aku berat banget ya. Kalau gadis itu sambil memegang dan meremas rambutnya. Au, pikiknya lagi ketika ia merasa jarinya panas dan perih. Sayang, kamu gak apa-apa? Mas, ini jari aku kenapa? Cincin aku kemana? Tanya Email dengan kening yang berkerut. Matanya menatap jari tengahnya yang terlihat gosong. Cincin dari mana itu sayang? Dari beli, jawab Email gelagapan. Beli di mana? Kembali Iqbal bertanya, karena dia yakin cincin itu bukan cincin biasa. Di mall. Oh, di mall, jawab Iqbal pura-pura percaya. Laki-laki itu tersenyum sambil mengusap lembut kepala sang gadis. Mana sekarang cincin itu Mas? Ada disimpan sama Mbok Darmi, jawab Iqbal santai sambil terus mengusap rambut hitam Email. Aku mau cincin itu, kata Email kemudian. Buat apa dipakai lagi? Kan jari kamu masih sakit. Nanti kamu pakai cincin kawin saja, kata Iqbal sambil tersenyum. Ia bermaksud mengalihkan pembicaraan. Cincin kawin? Email tertawa lirih. Terlihat ia menutup mulutnya dengan tangan. Iya, Mas serius kok, ketawa, kata Iqbal sambil ikut tertawa. Sini, kata Iqbal lagi sembari membantu gadis itu untuk duduk dan kemudian mendekapnya. Mbok Darmi muncul di ambang pintu sambil membawa baki. Mbok, kata Iqbal sambil menoleh dan melepaskan dekapannya yang belum sempat menghangat. Ini susu sama tehnya Mas, ujar Mbok Darmi sambil melangkah masuk dan meletakkan gelas berisi susu dan teh itu di atas meja. Iya Mbok, makasih, ucap Iqbal sambil tersenyum. Mbak Email sudah baik kan? Tanya perempuan parubaya itu kemudian.
Sudah mbok, makasih, jawab Imel sambil tersenyum. Syukurlah, harus sehat dong, kan sebentar lagi mau jadi Nyonya Iqbal Wiratmaja, kata Iqbal sambil melirik Imel. Alhamdulillah, si mbok seneng dengarnya, jadi rame nanti di sini. Ada suara tangis anak kecil, ujar Mbok Darmi menghayal. Iqbal tertawa mendengar khayalan dari Mbok Darmi. Begitu juga dengan Imel. Nikahnya aja entah kapan, Mbok, kata Imel masih dengan tawanya. Secepatnya, sahut Iqbal sambil menatap wajah gadis itu. Alhamdulillah, kembali perempuan parubaya itu berucap. Secepatnya? Imel memeringkan kepala sambil mengangkat kedua alis matanya. Iya sayang, kita beri cucu pada Mbok Darmi, jawab Iqbal enteng. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbok Darmi mengusap wajahnya. Mbok, mau-maunya dibohongi sama Mas Iqbal, kata Imel sambil tertawa. Enggak Mbok, enggak bohong, ini serius, sanggah Iqbal. Semoga diberikan kelancaran, niat yang baik insya Allah akan dikabulkan, ujar Mbok Darmi sambil mengadakan kedua tangannya. Amin, sahut Iqbal dan Imel secara bersamaan, namun dengan volume yang berbeda. Jika Iqbal dengan suara yang keras, sementara Imel dengan suara yang begitu lirih dan hampir tidak terdeteksi oleh telinga. Mbok, sudah berapa lama ya saya lalai dalam beribadah? Tanya Iqbal sambil menatap Mbok Darmi yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. Perempuan itu tersenyum. Serius, Mas Iqbal ingin tahu? Serius, Mbok, jawab Iqbal sembari mengangguk. Kalau si Mbok gak salah ingat, dari mulai Mas keluar dari MA dan pindah ke SMA, terang Mbok Darmi. Iya ya Mbok, sudah lama berarti. Dan semenjak saat itu, moral saya mulai rusak, sahut Iqbal sambil tertawa getir. Cita-cita Mas Iqbal dulu kepengen jadi pendakwa ya. Walaupun tidak tercapai, semoga bisa jadi pendakwa buat Mbak Imel. Perempuan itu tersenyum. Gara-gara mama saya jadi begini. Laki-laki itu tertunduk. Perselingkuhan mamanya yang pada akhirnya menyebabkan perceraian. Itulah asal mula dari rusaknya Iqbal. Dia memutuskan untuk pindah sekolah dan terpaksa harus mengulang dari kelas 1 lagi. Mulai sering keluar malam, merokok, bahkan minum minuman dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Puncaknya setelah ia menempuh perguruan tinggi, bermain wanita adalah hobinya. Sudah Mas, tidak perlu diungkit lagi. Bagaimanapun juga, itu ibunya Mas harus tetap dihormati. Buat apa dihormati, Mbok? Lirih Iqbal. Siapa yang mengandung dan melahirkan Mas Iqbal? Mama kan? Saya nggak pernah meminta, cetus Iqbal sambil beranjak dari tempat duduknya. Mas, belum selesai perempuan itu berbicara, Iqbal sudah memotongnya. Sudahlah Mbok, malah saya membahas mama. Iqbal melenggang pergi. Pergi, jangan ganggu saya, teriak Imel sambil melemparkan apa saja yang ada di dekatnya. Terlihat sosok tinggi hitam dan sosok berbaju putih lusuh berjalan ke arahnya sembari mengulurkan kedua tangan. Pergi! Kembali ia berteriak sembari menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut dengan tangan yang menutup telinga. Sayang, ada apa? Tanya Iqbal sambil berlari menghampiri. Pergi, pergi! Sayang, ini Mas Iqbal sayang, kamu kenapa? Iqbal berusaha untuk mendekat, tapi gadis itu terus meronta. Lepaskan saya. Tiba-tiba Imel tertawa dengan suara yang berubah-ubah. Tubuhnya mengeras dan terasa begitu dingin. Matanya yang semula tampak sayu jadi membuat sempurna dan berwarna merah. Sayang, sadar sayang. Iqbal terus berusaha untuk mendekap. Takut gadis itu kembali ingin melukai dirinya sendiri seperti waktu itu. Mbok Darmi, teriak Iqbal. Iya Mas. Perempuan itu segera datang dengan berlari-lari kecil. Ustadznya bagaimana Mbok? Apa sudah dihubungi? Tanya Iqbal masih sambil mendekap Imel yang terus tertawa dan meronta. Sudah Mas, tadi sehabis subuh sudah si Mbok telepon. Mungkin sebentar lagi akan datang, jelas Mbok Darmi. Jangan coba-coba mengusir saya. Sayang, kuasai diri kamu sayang, sadar. Terlihat Iqbal membisikkan sesuatu ke telinga gadis itu.
Berhenti, awas kamu akan mati. Email mendorong tubuh Iqbal, kemudian mengarahkan tangannya kepada leher laki-laki itu dan bersiap hendak mencengkiknya. Dengan sigap, Mbok Darmi mengalungkan tasbih yang selalu ada di saku dasternya ke leher Email. Ah! Teriakan Email terdengar menyayat hati. Kemudian gadis itu terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Sayang, ada apa dengan kamu sayang? Kenapa selalu seperti ini? Kata Iqbal sambil menyibak rambut Email yang sedikit menutupi wajah. Sabar mas, ini ujian. Semoga nanti Pak Ustadz bisa membantu, kata Mbak Darmi menyemangati. Amin, semoga saja Mbok, jawab Iqbal penuh harap. Tiada hentinya laki-laki tampan itu memperhatikan wajah Email. Ada rasa takut dan iba terbesit di sana. Maaf mas, si Mbok tinggal dulu. Tadi di dapur belum selesai beres-beres, pamit perempuan parubaya itu. Oh iya Mbok, silahkan, jawab Iqbal sambil menoleh. Ditatapnya punggung ART yang telah ia anggap seperti ibunya sendiri, karena hanya wanita itulah yang selalu ada bersamanya pada hari-hari terberat yang ia lalui. Mas, panggil Email lirih. Ternyata gadis itu sudah sadar. Sayang, Iqbal tampak sangat bahagia. Terlihat Email memijit-mijit keningnya. Mungkin terasa pusing akibat kejadian tadi. Pusing sayang, sini biar mas pijitin keningnya pakai minyak kayu putih. Iqbal menawarkan sembari mengambil minyak kayu putih yang tergeletak di atas nakas. Iya mas, pusing banget. Memangnya aku tadi kenapa ya mas? Kenapa aku merasa sering sekali kehilangan waktu? Gadis itu bertanya bingung. Kan tidur, makanya seperti kehilangan waktu, jawab Iqbal berbohong. Laki-laki itu mengulas senyum. Tidur? Iya tidur. Nanti kalau tidur lagi, tahu-tahu pas bangun kamu sudah jadi istri mas, kata Iqbal lagi sambil tertawa lirih. Mas Iqbal, bisa saja. Email terpaksa tertawa karena merasa geli, padahal kepalanya masih terasa begitu berat. Dengan telaten, Iqbal memijit kening kekasihnya. Sesekali terlihat juga ia mengecup lembut pipi putih kemerahan gadis itu. Mas, lirih Email. Iya sayang, ada apa? Maaf ya mas, aku selalu merepotkan. Sampai-sampai karena aku, Mas Iqbal harus pulang sebelum waktunya. Terus terang, aku merasa menjadi beban. Shh, sayang, jangan berkata seperti itu. Mas gak merasa terbebani. Ini memang sudah tanggung jawab mas, jelas Iqbal. Tapi mas, sudah sayang, sudah. Mas gak mau dengar itu lagi, potong Iqbal sambil menempelkan jari telunjuknya di bibir Email. Sampai tengah hari, Ustadz yang ditunggu-tunggu belum juga datang. Untung saja Email tidak kambuh lagi dan keadaannya sudah terlihat lebih baik. Maaf mas, Ustadznya tadi telepon. Beliau tidak jadi datang karena istrinya masuk rumah sakit, bisik Mbok Darmi pada Iqbal. Takut Email mendengar. Oh begitu, ya sudah gak apa-apa. Email juga sudah terlihat jauh lebih baik kok, jawab Iqbal tidak kalah lirih. Betul mas, semoga kan terus seperti ini, ujar perempuan parubaya itu. Amin, jawab Iqbal. Kalian kenapa sih? Kok dari tadi bisik-bisik? Tanya Email sambil berusaha untuk duduk. Gak ada apa-apa sayang, ini cuma urusan antara ibu dan anak, jawab Iqbal sambil tersenyum dan membantu gadis itu untuk bangun. Sementara Mbok Darmi hanya tersenyum sambil mengangguk sebagai dukungan dari apa yang telah dikatakan oleh Iqbal. Benar gak bohong? Email mengerutkan dahi. Iya sayang, beneran. Iqbal mencubit pelan hidung mancung gadis yang menatapnya curiga. Oh iya, si Mbok sampai lupa. Itu makan siangnya sudah siap. Mau diantar ke sini apa makan di sana saja? Makan di mana sayang? Tanya Iqbal kepada gadisnya. Di sana saja nggak apa-apa, aku udah enakan kok, jawab Email. Tapi aku mau mandi dulu, tambahnya lagi. Iya ya, kamu belum mandi? Pantesan. Sengaja Iqbal tidak meneruskan perkataannya. Pantesan apa? Mata gadis itu mendelik. Yang tua menyengir, kata Mbok Darmi sambil tertawa dan segera berlalu. Sontak perkataan perempuan parubaya itu membuat Email dan Iqbal tertawa. Mbok Darmi, ada-ada saja, kata Iqbal masih dengan tawanya.
Lanjut yang tadi, pantesan apa? Kembali Imel bertanya sambil berdiri dan mendesak Iqbal yang masih duduk di tepi tempat tidur. Nantangin banget kayaknya ya. Iqbal ikut berdiri, dan kini tubuh keduanya tiada berjarak. Imel mendongak untuk bisa menatap wajah Imel yang jauh lebih tinggi darinya. Kalau iya, kenapa? Tanyanya kemudian. Kalau iya, Mas akan kasih hukuman. Hukuman apa? Aku gak takut, tantang Imel sambil mencubit pinggang Iqbal. Au, ampun sayang. Hukuman apa? Imel terus mencubit sekenanya. Ini hukumannya, kata Iqbal sembari menyambar bibir gadis itu. Dada Imel berdebar dengan hebat mendapatkan ciuman yang tidak ia sangka-sangka. Lama Iqbal mempermainkan bibir gadis itu. Walaupun ciumannya tiada berbalas, namun ia tetap bersemangat melakukannya. Imel menarik mundur wajah yang menyebabkan laki-laki itu menghentikan ciumannya. Kenapa sayang, kamu gak suka? Tanya Iqbal sambil mengerutkan dahinya. Bukan. Jadi? Imel hanya tersenyum sambil menggeleng. Mungkin gadis itu merasa malu. Mas sayang sama kamu mau kan menikah dengan Mas? Iqbal bertanya dengan mimik serius. Aku mau kan? Iqbal mengulang pertanyaannya. Imel hanya menunduk tanpa menjawab. Entah apa yang ada di kepalanya. Sayang, kita mulai semuanya dari nol. Kita lupakan masa lalu. Jadikan itu sebagai pelajaran, bukan bayang-bayang yang menakutkan, yang menyebabkan kita ragu untuk melangkah. Imel menunduk sembari menangis. Gadis itu benar-benar terharu dengan ketulusan laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Iya mas, aku mau, ucapnya kemudian. Serius sayang? Mata Iqbal terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Sungguh, jawab Imel sambil tersenyum. Makasih sayang. Iqbal mendekap erat gadis itu. Iqbal berbaring sambil menunggu Imel yang sedang mandi. Matanya menatap langit-langit kamar dan bibirnya terlihat mengulas senyum. Mas, sayang, sudah mandinya? Iqbal segera bangkit ketika melihat Imel yang berjalan ke arahnya. Gadis itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Tangannya terlihat membuka tali handuk kimono yang membalut tubuh mulusnya. Sayang, mas tunggu di depan kamar ya, kata Iqbal, karena dia tahu Imel akan berganti baju. Gak usah, cegah Imel sambil menarik tangan Iqbal yang bersiap ingin keluar. Sayang, kamu kenapa? Nanti mas hilaf loh, canda Iqbal. Sungguh, mas tidak menginginkannya. Pingin, tapi nanti setelah kita menikah, jawab Iqbal sambil berbisik di telinga gadis itu. Aku mau kasihnya sekarang, gak mau, kembali Imel bertanya. Sayang, kamu jangan bercanda ya. Wajah Iqbal mulai memerah menahan hasrat. Aku serius mas, Imel mempertontonkan dadanya yang putih membusung.